Leng Xixiao. Menikah selama 3 tahun. Kau sama sekali tak berpendidikan dan tak kompeten. Tetapi kau juga membuat masalah di mana-mana. Untuk mendapatkan properti atas namaku. Kau menjebak dan merencanakan. Agar aku pergi tanpa apa-apa. Setelah dibongkar oleh Qianwen, kau bahkan berani mencoba memukulnya. Sungguh tercela dan tidak tahu malu. Sekarang, setelah kau terluka seperti ini, kau pantas mendapatkannya. Ini. Di mana aku? Leng Xixiao, kau masih berpura-pura bukan? Cepat tanda tangani perjanjian perceraian. Nona muda. Wajah tampan tuan ini bukan sesuatu yang bisa kamu injak-injak begitu saja. Leng Xixiao, aku rasa otakmu pasti sudah terpukul gila. Aku punya cek 50 juta di sini. Anggap saja ini kompensasiku padamu. Cepat tanda tangani. Malah menggambar jimat dengan tinta hitam. Sungguh kasar. Namun titik di antara alismu gelap dan berkilau. Bencana berdarah akan segera menimpamu. Leng Xixiao, Apakah tuan ini perlu memberi energi abadi sebagai pelindungmu? kau sudah dipukuli sampai seperti ini. Namun kau masih begitu sembrono. Perceraian ini sepertinya benar-benar keputusan yang tepat. Sudahlah. Aku akan membantumu secara gratis. Baiklah. Tuan ini sudah mengubahnya menjadi jimat pembuka langit. Ini akan melindungimu selama 12 jam. 12 jam. Leng Xixiao, aku rasa otakmu benar-benar terpukul gila oleh Qianwen bukan? Tidak. Ini seperti main kecapi untuk sapi. Ini adalah konsekuensi dari kamu yang tidak menghargai jimat spiritual tuan ini. Kau. Gadis ini memiliki takdir yang begitu tragis. Keluarganya bangkrut. Dan dia berakhir mengemis di jalanan. Kelaparan sampai mati di pinggir jalan. Gadis yang baik. Sayangnya pikirannya tidak terlalu cerdas. Terlalu bodoh. Beraninya kau mengutukku. Jangan menyalahkan orang lain. Aku tidak mengatakan apa-apa. Tunggu. Aku benar-benar bisa mendengar pikirannya. Nona muda, tuan ini menilai kehidupanmu nanti akan sulit. Dengan kemalangan yang terus-menerus. Jika kamu benar-benar ingin mengubah nasibmu, aku bisa memberimu diskon. Kamu tidak akan menyesalinya. Kamu tidak akan salah dengan pembelian ini. 1000 botol cairan spiritual Raja Iblis. Hanya 998. Kau. Nona Su, maafkan saya karena mengejutkan Anda. Dokter. Otaknya. Apakah dia sudah dipukuli sampai gila? Dia baru saja bangun dan memberitahuku banyak. Omong kosong yang tidak masuk akal. Nona Su harap tenang. Otak Tuan muda Leng baik-baik saja. Nona muda, teknik akupunturmu. Dari siapa kamu mempelajarinya? Siapa yang menusuk tangan seperti itu? Apakah Raja Iblis dari dunia lain ingin mengajarimu satu atau dua hal? Dasar bajingan. Pasien ini sepertinya tidak dipukuli sampai bodoh. Melainkan Tingye. Bagaimana kabarmu? Gao Qianwen teman masa kecil Sukinya. Ku dengar dokter bilang kau terluka tertimpa benda. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Leng Xixiao ada di sini, jangan seperti itu. Sukinwan adik perempuan Sukinya. Kakak, bahkan sekarang, kamu masih membela bajingan ini. Ini semua karenamu pecundang tak berguna. Sejak kamu menikah ke keluarga Sukami terus menurun. Jika bukan karena kakak Qianwen selalu membantu kakakku, keluarga Sukami akan hancur total karenamu. Tertipu secara emosional oleh bajingan. Ditipu uang dan tubuhnya.
Dan setelah perusahaan bangkrut, juga dikirim oleh bajingan itu untuk dipermainkan oleh orang-orang berkuasa. Sungguh tragis. Kamu berani mengutukku. Kapan tuan ini berbicara? Tenanglah, tenanglah. Huan. Aku juga mendengarnya. Itu sepertinya suara hatinya. Kakak Qianwen, apakah kamu mendengar sesuatu barusan? Huan, apa yang kau bicarakan? Tidak ada yang bicara di sini. Hanya kita yang bisa mendengarnya. Hanya kita yang bisa mendengarnya. Leng Zixiao. Kau menjebakinya dan aku mengetahuinya. Jadi aku memukulmu. Memang sedikit terlalu keras. Aku minta maaf padamu. Oh benar. Dan ini adalah harta pusaka keluarga Gao Kame sejak lama. Dahuan dan ini akan membantumu pulih. Dahuan dan harta paling berharga keluarga Gao. Dahuan dan macam apa itu? Itu hanya permen Hawthorne. Dan itu harta pamungkas keluarga kau. Aku menganugerahkan harta ini kepadamu. Aku harap kita bisa mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Semua soal ibumu itu cuma omong kosong. Menyerahkan permen Hawthorne yang rusak. Lalu dengan santai menjatuhkannya ke tanah. Bisa jadi mereka tetap bilang aku tidak kooperatif. Ucapan manipulatif. Aku benci. Tidak mungkin. Qianwen bukan seseorang yang suka bermain pikiran. Leng Zixiao pasti menebak-nebak liar. Leng Zixiao, lihat apa yang sudah kau lakukan. Leng Zixiao benar-benar tepat sasaran. Tidak bisa dipercaya. Itu benar-benar nyata. Kalau begitu, Dahuan dan ini, masa itu benar-benar permen Hawthorne? Leng Zixiao, gunakan akal sehatmu. Meskipun Qingya bertekad untuk menceraikanmu, tapi dia setidaknya memberimu kompensasi 50 juta. Seseorang harus tahu bagaimana bersyukur. Apakah 50 juta itu banyak? Itu hanya cukup bagimu untuk hidup nyaman selama beberapa kehidupan, tanpa harus melakukan apapun. 50 juta bisa benar-benar cukup seumur hidup. Saat ini Tuan sedang menghadapi cobaan. Dan butuh banyak uang untuk beli batu roh. Tuan ini akan segera kaya. Qingya, mana 50 juta milikku? Ambil ini. Tapi itu sudah dirusak olehmu, jadi mungkin tidak bisa dicairkan. Apa? Tidak kusangka jimat ini begitu amatir. Bisa benar-benar bernilai 50 juta. Tuan ini benar-benar telah melakukan hal paling bodoh dalam sejarah. Bagaimana kalau kau memberiku 50 juta lagi? Leng Zixiao, kau menikahi Qingya. Dan seperti yang diduga kau mengincar kekayaannya. Baiklah. Aku punya cek di sini. Isi sendiri berapa yang kau inginkan. Kau bisa mengisi sebanyak yang kau mau. Setelah mengisi 1/9, tambah saja 0 sebanyak yang kau mau di belakangnya. Aku tidak menyangka Leng Zixiao tidak berpura-pura lagi sama sekali. Itu bagus. Dengan begini, Qingya akan sepenuhnya menyerah padanya. Aku juga bisa secara terbuka dan terhormat mengejar Qingya. Aku tidak bodoh. Aku masih tahu mana yang lebih besar, 9 atau 1. Leng Zixiao, kamu. Ya Tuhan. Kau isi berapa angka 9 sebenarnya? Kak, Leng Zixiao sebenarnya mengisi begitu banyak angka 9. Hanya kurang 1 yuan dari 1 miliar. Leng Zixiao, kau mungkin gila bukan? Kau suruh tuan ini isi sesuka hatiku kan? Tuan ini memikirkannya berulang kali. Dan melihat bahwa kau tidak terlihat terlalu kaya. Jadi aku dengan enggan menuliskan 900 juta lebih. Serahkan.
Berikan uangnya padaku. Dari mana aku dapat lebih dari 900 juta? Isi lagi. Kau sangat tidak konsisten. Sama sekali tidak memiliki integritas. Kau menyuruh tuan ini untuk mengisinya, dan tuan ini sudah mengisinya. Di alam iblis, tidak ada yang pernah berani mengatakan setengah tidak kepada tuan ini. Mungkinkah kau ingin mempermainkan tuan ini? Qian Wen, barusan, bukankah kau memberitahunya untuk mengisi apapun yang dia inginkan? Aku tidak berpikir kau ingin menjadi seseorang di hatiku yang kurang integritas. King Ya ini. Baiklah. 900 juta kalau begitu. Setelah kau mendapatkannya, cepatlah pergi dariku. Kakak Qian Wen, aku akan ikut denganmu. Kakak. Kakak. Ingat itu. Utangmu padaku masih lebih dari 900 juta. 900 juta lebih. Baiklah Leng Xixiao. King Ya. Baru saja kau berjanji padaku bahwa 50 juta. Leng Xixiao, nenekku sudah tua. Nanti saat kau bertemu dengannya, jangan sembarangan bicara. Dan jangan berpikir yang tidak-tidak. Apa kau mendengarku? Ayo pergi. King Ya kau kembali. Kakak Qian Wen, kenapa kau di sini? Kal. Su Qian satu-satunya putra keluarga Su. Tentu saja kakak Qian Wen ada di sini untukmu. Tidak berguna. Aku sarankan kamu menjauh dari adikku. Tahu betul, kamu tidak pantas untuk adikku. Namun kamu bertingkah seperti anjing peliharaan. Menumpang hidup dari keluarga suku. Menumpang hidup di samping adikku. Apa kamu tidak malu? Tepat sekali. Dengan menantu laki-laki tak berguna sepertimu. Keluarga Su kita benar-benar sial. Sekarang lihat kakak Qian Wen kita. Dia kembali setelah belajar di Amerika. Menciptakan mereknya sendiri. Mudah dan menjanjikan. Apa yang bisa kamu bandingkan dengannya? Huan Chen Chang. Terima kasih sudah membelaiku. Tapi Lang Zixiao sampai sekarang belum menceraikan King Ya. Berbicara tentang dia seperti ini, King Ya juga kehilangan muka. Benar. Sarkastik. Mengapa kau berbicara seperti wanita? Kak, cepat ceraikan dia. Dia terlalu menakutkan. Aku setuju untuk bercerai. King Ya yang tidak setuju. King Ya, kamu benar-benar tidak setuju untuk bercerai. Senki ibu Su King Ya. Pergi sana. Mama itu benar. King Ya, apa yang kamu pikirkan? Leng Zixiao ini tidak berpendidikan dan tidak kompeten. Dia bersekongkol untuk menjebakmu demi uang. Kenapa kamu tidak cepat-cepat menceraikannya? Apa yang kamu tunggu? Apa kamu bodoh? Baiklah, maki saja aku, jika kau mau. Setahun kemudian putri sulung disiram dengan asam sulfat. Putri bungsu melompat dari gedung. Putranya dikirim ke Myanmar Utara untuk diambil organnya. Suaminya dikurung di sangkar untuk dipertontonkan. Bahkan dia sendiri tertular penyakit kelamin. Semua orang menghindarimu. Ingin mencari seseorang untuk diajak bicara, tapi tidak bisa menemukan siapapun. Leng Zixiao, apa sayapmu sudah mengeras sekarang? Kamu benar-benar berani mengutukku. Itu tidak benar. Dia tidak berbicara barusan. Mungkinkah yang ku dengar itu pikiran batin Leng Zixiao? Bibi. Tolong jangan marah dulu. Zixiao, dia mungkin terintimidasi oleh oramu dan menjadi takut. Leng Zixiao, aku tahu sikapmu dan sikap keluarga Su terhadapmu belum ramah. Kau menyimpan dendam pada kami. Bagaimana kalau begini? Hari ini teh jadi pengganti anggur. Aku minta maaf untuk semua orang padamu. Aku harap kita bisa duduk dan berbicara baik-baik. Alis hantu menekan mata. Garis wajah kiri dan kanan tidak rata kedalamannya. Mencoba mencelakaiku lagi. Untuk bisa diam-diam, tanpa ada yang tahu menaruh afrodisiak di teh. Metodenya cukup bagus. Tapi trik seperti itu dibandingkan dengan buah bodi tanpa beban di rumahku, jauh lebih sedikit. Aromanya mencolok. Aroma kaya memenuhi udara. Ini teh yang enak. Memang teh yang enak.
tas sebagus ini. Kalau begitu, kau minum saja sendiri. Leng Zisiao. Aku dengan ramah menuangkan teh untukmu. Namun kau begitu tidak tahu berterima kasih. Aku lupa menyebutkan. Aku selalu lebih suka anggur. Dan tidak pernah minum teh. Kau. Qianwen. Kali ini, Leng Zisiao ini memang sudah keterlaluan. Aku akan berbicara dengannya baik-baik nanti. Benar kakak Qianwen, lain kali kamu bawakan aku Feitian Maotai. Kingnya. Aku pikir. Kata Mama dan Huan-Huan semuanya benar. Mengapa orang ini belum pergi juga? Jika buah bodi tanpa beban bereaksi nanti, dia mungkin jadi beruang Teddy Mesum. Tanpa memandang gender. Aneh. Darah Yankiku bergejolak. Aku merasa bisa mengalami pendarahan kapan saja. Tidak tunggu. Dia juga menaruh sesuatu di cangkir. Itu? Qianwen. Bukankah kamu, urusan di perusahaan masih belum selesai? Benar kakak Qianwen, apa kamu tidak ada urusan lain? Kamu sebaiknya kembali dulu, ya. Ya. Sudahlah. Hari ini adalah perjamuan keluargamu. Jadi aku tidak akan mengganggumu. Kamu bilang di teh itu? Benarkah ada obatnya? Aku juga tidak tahu. Qianwen itu. Dia seorang laki-laki, penuh semangat muda. Mungkinkah dia benar-benar akan? Tentu saja. Buah bodi tanpa beban milik tuan ini. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Apa kamu dengar itu? Ya, aku dengar. Itu adalah pikiran batin Leng Zisiao. Seharusnya tidak palsu. Jika pikiran batin Leng Zisiao benar-benar bisa memprediksi masa depan kita, maka apa yang baru saja dia katakan? Akhir tragis seluruh keluarga kita. Mungkinkah itu juga benar? Tidak mungkin. Dia hanya orang tidak berguna. Hanya beruntun. Hanya tebakan liar. Orang tidak berguna tetaplah tidak berguna. Kamu benar-benar tidak berguna. Kau. Apa kau benar-benar suka warna hijau? Ada apa? Aku melihat seluruh tubuhmu diselimuti cahaya hijau. Seperti padang rumput hijau yang luas. Aku khawatir pacarmu sedang tanam padang rumput buatmu ya. Jangan bicara omong kosong. Tidak mungkin. Kita semua sudah bertemu pacar Chen Chen, gadis yang begitu lembut dan anggun. Tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Tepat sekali, Leng Zisiao, kamu jelas hanya mencoba mencari perhatian untuk membalas dendam pada Chen Chen. Jika tuan ini benar-benar ingin balas dendam, kenapa aku harus baik hati memperingatkannya? Aku akan buat boneka vodul dan tusuk-tusuk. Adapun orang ini, cahaya hijau itu sedikit merah muda. Tidak sepenuhnya hijau. Coba kulihat. Kamu masih berani bicara. Diam. Tidak bisa dipercaya, itu terlalu sensasional. Pasangan pengkhianatan pacar orang ini ternyata juga seorang wanita. Itu terlalu mendebarkan. Itu terlalu mendebarkan. Akan kupukul kamu sampai mati. Namun tuan ini ingin tahu. Ini disebut apa? Ini disebut ambigu. Kata yang bagus. King Huan, Kingnya. Kamu dengar atau tidak apa yang Zisiao katakan? Ya, aku dengar. Itu adalah pikiran batin Leng Zisiao. Sepertinya tidak palsu. Tapi sekarang yang terpenting adalah dia bilang pacar Chen Chen adalah seorang lesbian. Kak, sebenarnya terakhir kali saat aku berbelanja di mall, aku melihat pacar Chen Chen. Dia bersama seorang wanita, bermesraan. Bahwa perempuan dengan perempuan tidak dihitung sebagai selingkuh, anak itu. Jadilah sedikit lebih murah hati. Mama.
Mungkinkah yang dikatakan Leng Xixiao? Semuanya benar. Sepertinya mulai hari ini dan seterusnya, aku harus mengatur pengawal untuk semua orang untuk membasmi masalah sejak awal. Leng Xixiao sudah mengatakan itu 2 kali. Mungkinkah aku benar-benar akan dikirim ke klub dan diintimidasi? Benar. Perempuan dengan perempuan, itu tidak dihitung sebagai diselingkuhi. Tunggu. Maafkan aku. Apakah itu kesalahan barusan? Sebenarnya, pacar-pacarmu adalah seorang pria. Mereka melakukannya demi sensasi, sengaja memakai pakaian wanita untuk mengkhianatimu tepat di depan matamu. Mama. Ada apa dengan semua teriakan ini? Susan ayah sukinya. Leng Xixiao. Hari ini adalah perjamuan keluarga-keluarga Su kita. Kamu orang luar. Apa yang kamu lakukan di sini? Suci matriark keluarga Su. So Shen, Xixiao adalah suami Kinya. Kalau begitu kita adalah keluarga. Kamu tidak bisa berbicara tentang dia seperti itu. Xixiao, apakah kamu lapar? Aku akan minta tolong buatkanmu makanan. Daun telinga penuh. Telinga dekat kepala. Filtrum panjang dengan napas yang tidak terasa. Nyonya tua ini jelas memiliki wajah orang yang ditakdirkan hidup 100 tahun. Itu sangat meledak. Oleh seorang pengemis wanita, diseret paksa ke tepi sungai untuk bermain, dan bahkan memiliki anak perempuan haram. Dia sudah sangat sengsara, namun dia tetap sayang pada anak haramnya, dan bahkan ingin memberinya bagian sahamku. Mimpi saja. Leng Xixiao, apa yang kau bicarakan? Apa? Kamu sebenarnya dipermainkan, bahkan punya anak perempuan luar nikah. Shuzan, dasar bajingan, jelaskan dirimu dengan jelas kepadaku. Apa sebenarnya yang terjadi? Istri, jangan dengarkan omong kosongnya. Itu tidak benar. Aku. Apa yang kukatakan? Kalau kamu nggak jelaskan padaku hari ini, aku akan memukulmu. Leng Xixiao, cepat jelaskan padaku. Bicara, tadi itu kau. Kau mengarang semuanya. Betapa menyedihkan. Mengapa kau begitu bodoh, sehingga kau tidak bisa mengenali kebenaran? Tidak heran kau akhirnya menjadi gila, dikurung dalam sangkar untuk tontonan umum. Saat itulah kamu tahu anak perempuan harammu bukanlah anak kandungmu. Kau mengalami gangguan mental dan menjadi idiot. Benar. Orang yang mengurungmu di sangkar itu adalah anak perempuan haram itu. Betapa sialnya, nasib buruk benar-benar telah tiba. Nasib buruk benar-benar telah tiba. Sakit, sakit. Istri-istri dengarkan penjelasanku. Leng Xixiao aku. Aku adalah ayah mertuamu. Jangan menjebakku. Apakah Leng Xixiao memfitnahmu? Atau kamu main-main di luar? Kamu kemari-kemari. Kakiku. Istri, aku ingat. Ketika ibu kita masih muda. Dia adalah sabuk hitam taekwondo kan? Kekuatannya tidak berkurang seiring usia. Kau bilang putri haram ayah. Siapa dia? Masalah ini, aku segera suruh seseorang menyelidikinya. Kamu, Kingya. Leontin Giok di pinggang nenekmu. Dari mana asalnya? Leontin Giok itu, nenekku selalu memakainya. Itu adalah pusaka keluarga. Ada apa? Hutang karma yang kumiliki ternyata berhubungan dengan Leontin Giok ini. Mungkinkah pasangan karmaku ternyata Film Nyonya was Tua Su? translated and narrated by M Media. kalian semua mendengar pikiran batin Xixiao kan? Nenek. Aku tidak tahu kenapa. Sejak dia dipukuli dan dirawat di rumah sakit, dia menjadi seperti orang yang berbeda, seperti seorang dewa. Kita tidak hanya bisa mendengar pikiran batinnya, tapi dia juga bisa melihat takdir orang lain. Inya. Saat kamu lahir, di mulutmu, kamu memegang gift ini. Pada saat itu, sang guru membaca nasibmu.
mengatakan bahwa keluarga Su kita akan hancur dan anggotanya tercerai-berai dan menderita bencana berdarah. Tapi giok ini akan menarik seseorang yang ditakdirkan supaya kita ubah kesialan jadi berkah dan kembali ke jalur yang benar. Sekarang sepertinya Leng Zixio ini adalah orang yang ditakdirkan itu. Inya janji pada nenek, kamu tidak boleh menceraikannya. Selain itu, kamu harus memperlakukannya dengan baik. Baik. Nenek Qingya mengerti. Kau ini, Ranking Sekretaris Miao Xiaowei. Manajer Miao menyuruhku membantumu dalam mendapatkan proposal proyek grup Su. sangat bagus. Dengan ini, kita akan bisa harga cadangan proyek grup Su dan harga penawaran dengan jelas. Pada saat tahap penawaran, kita akan memiliki cukup kepercayaan diri agar grup Su hancur dalam satu serangan. Selain itu, kita juga bisa menganalisis grup Su, status rantai modalnya, dan merumuskan rencana perburuan yang menargetkan grup Su. Saat kuberikan pada manajer The umum film was Miao, translated aku pasti and akan memastikan narrated dia by memberimu M. hadiah Media. yang besar. Jati, Xiaoqing. Tepat di sini. Terima kasih manajer umum Gao. Manajer umum Gao ada apa? Apa Anda baik-baik saja manajer umum Gao? Xiao Wen kasih kamu berapa banyak? Aku akan menawarkan 2 kali lipat. Double-double. Kamu ingin aku? Bantu aku mendinginkan diri. Kenapa mereka belum sampai juga? Anggota keluarga Su. Lepaskan. Kakak ipar hati-hati. Apakah ini masih kakak ipar yang kukenang? Kakak ipar, mungkinkah kamu seorang penjelajah waktu? Kamu balik karena isekai ya? Nanti perlakukan dia dengan lebih baik ya. Leng Zixio ini. Jangan takut lagi. Telekinesis adalah metode dasar kultivasi. Jika kau ingin belajar, aku akan mengajarimu. Itu sangat hebat. Kakak ipar ajari aku juga. Kakak ipar. Dan teknik terbang pedang itu. Aku juga ingin mempelajarinya. Baiklah, tidak masalah. Kita akan membicarakan itu setelah ini. Hal penting sekarang adalah, apakah Qian Wen berselingkuh di kantor Qingya? Cepat. Cepat. Sialan. Bentuk tubuhmu luar biasa. Pelan-pelan. Kau menyakitiku. Ini praktis siaran langsung. Tuan ini benar bukan? Qingya, dengarkan penjelasanku. Qingya, jangan salah paham. Situasinya tidak seperti yang terlihat olehmu. Lalu bagaimana mereka? Kakak. Mata publik tajam. Penjelasanmu terlihat pucat dan tidak berdaya. Kakak Qian Wen, aku benar-benar tidak pernah menyangka ini. Selama ini engkau menyukai kakakku, namun beraninya kau di kantor kakakku. Kantor dengan wanita lain. Main-main. Dan terlebih lagi, kamu bahkan mencuri lamaran kakakku. Apakah kamu pantas mendapatkan kepercayaan kakakku padamu? Dari kelihatannya, apa yang dikatakan Leng Zixio memang benar. Tidak mungkin.
Aku harus menghentikan semua ini terjadi. Bukan begitu, Kingya. Dengarkan penjelasanku. Oh benar. Itu dia. Dia merayuku. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Bukankah kau menawarkan harga 2 kali lipat agar aku mendinginkanmu? Kau. Harga ganda. Tenangkan diri. Sepertinya, seseorang membayar uang agar kau mencuri dokumen penawaran. Dan kau tahu tentang ini. Bukan? Jangan dengarkan omong kosong wanita ini. Kingya. Gao Qianwen, beberapa tahun terakhir ini, keluarga Su kita telah berada di ambang kemunduran, terombang-ambing di jurang kehancuran. Aku telah berjuang untuk mempertahankannya. Proposal ini, aku kerjakan siang dan malam tanpa henti untuk membuatnya. Benar kau mau curi dan sebarkan itu? Aku benar-benar terlalu kecewa padamu. Kingya. Kita adalah kekasih masa kecil. Perasaanku padamu tulus. Tolong percaya aku, baiklah. Percaya padamu. Baiklah. Kalau begitu katakan padaku, siapa di balik ini yang menginstruksimu? Tidak ada yang menginstruksikanku. Kingya. Tolong percaya aku sekali ini saja, baiklah. Sekali saja. Xiao Wen. Jangan khawatir. Kita pasti akan menyelesaikan misi ini. Aneh. Wanita di balik ini yang menginstruksikan. Gao Qianwen. Aku bahkan tidak bisa melihat wajahnya. Mungkinkah Gao Qianwen melindunginya? Sepertinya wanita itu adalah cinta sejati Gao Qianwen. Jati kakak Qianwen. Sudah jatuh cinta pada orang lain. Dan kami bahkan membantunya bersama kakakku. Memang, awalnya aku bahkan ingin Qianwen menjadi menantuku. Sekarang sepertinya, aku benar-benar buta dengan mataku ini. Mari kita lupakan saja masalah ini. Kau boleh pergi. Kingya. Setelah kau tenang, aku akan datang dan menjelaskan padamu. Berhenti. Ketua Su, aku juga terpaksa melakukan ini. Tolong maafkan aku kali ini saja. Kirim dia ke Departemen Hukum. Cari tahu siapa dalang di balik ini. Aku benar-benar tahu aku salah. Ketua Su. The film was translated and narrated Begitukah? by M Media. Tuan ini belum puas. Baiklah. Si Xiao, terima kasih. Karena bantuanku ambil lagi proposal proyek itu. Dan juga membiarkanmu melihat dengan jelas warna asli seseorang bukan. Jadi, bisakah hadiahnya digandakan? Berlipat ganda. Cek ini. Tambah 1-0 di belakang bagaimana? Leng Si Xiao. Bagaimana kau bisa begitu serakah akan uang? Jika aku tidak serakah, ketika aku kembali ke alam abadi, apa yang akan aku gunakan buat beli batur dan tingkatkan kultivasiku? Kau bicara hal aneh lagi. Ketua Su, bolehkah aku mengganggumu sebentar? Perjanjian cerai yang kau minta padaku untuk direvisi beberapa hari yang lalu sudah siap. Silakan lihat. Perjanjian perceraian apa? Kakakku tidak pernah berpikir untuk menceraikan kakak iparku. Jangan bicara omong kosong. Apa kau percaya aku akan memotong gajimu? Tunggu sebentar. Tuan ini ingin melihat perjanjian perceraian yang baru. Berapa yang akan kau bayar ke tuan ini dengan uang? Tidak ada yang seperti itu. Lelakiku lelakinya Su Qingya. Tidak boleh mengambil uang dan kabur. Cepat hancurkan ini. Ya, Lalu jika kita tidak bercerai, aku harus Berhenti di situ. Apakah uang masih tidak bisa membungkam mulutmu? Ceknya sudah disiapkan. Lihatlah angka-angka di dalamnya. Apakah kau puas? Kingya. Hanya kau yang mengerti aku. Satuan. Puluhan. Ratusan.
Ribuan. Puluh ribuan. 1 miliar. Bagus-bagus. Ini bahkan lebih dari apa yang diberikan anak itu Gou Qianwan. Istriku, aku memujamu. Aku pakai uang ini buat beli anggur minum. Sangat menjengkelkan. Cepat pergi. Immortal bunga persik ada di dalam gua bunga persik. Di gua bunga persik, immortal bunga persik bersemayam. Immortal bunga persik menanam pohon persik. Jual bunga persik agar bisa beli anggur. Malam ini adalah rapat peluncuran proyek Su Group kita. Pulanglah dan istirahat lebih awal. Jangan terlambat malam ini. Baiklah. Ayo pergi. Ketua Su kita benar-benar luar biasa. Proyek baru itu dilaksanakan begitu cepat. Tepat sekali. Ketua Sukita tidak hanya cantik, tapi juga punya kemampuan bisnis hebat. Mengikutinya berarti kita semua akan diuntungkan. Aku tidak menyangka bawahanmu sangat mempercayaimu. Tentu saja. Itu sebabnya aku rela bayar untuk karyawanku. Kal, bukankah itu kakak Qianwan? Keluarga Gao dan keluarga Su selalu berkolaborasi. Tidak mengherankan dia ada di sini. Leng Zisiao. Su Qingye. Malam ini aku bikin kalian berdua dipermalukan umum. Kau ingin menjatuhkan kue, menghancurkannya ke atas Tu dan Qingya, dan membuat kami malu di depan umum. Angan-angan ini benar-benar cerdik. Kakak Qianwan masih membuat masalah. Tidak, aku harus pergi menghentikannya. Di mana Qingye? Sudahlah. Membiarkan Lang Zisiao malu sendiri juga bisa dianggap melampiaskan amarahku. Penjahat kecil yang picik. Berhenti. Oh tidak, aku tidak bisa menghentikannya. Qingya, kau baik-baik saja. Lihat, kau tertutup. Benda apa ini? Sangat manis. Aku juga punya di wajahku. Kau mau mencicipinya? Jangan, ini terlalu kotor. Kau marah. Ketua Su dan suaminya sangat mesra. Ya, keluarga harmonis usaha pun makmur. Tidak heran Ketua Su dapat membuat perusahaan tumbuh besar. Sialan. Awalnya, aku mau buat kalian berdua malu, tapi aku tak sangka kau buat itu jadi tontonan lagi. Kal, Baiklah. Kalau kau mau makan, aku akan membelikanmu yang baru. Baiklah. Huan, tolong bantu aku menjaga kakak iparmu. Aku akan ganti baju. Kakak ipar, rumah besar ini sangat luas. Aku akan mengajakmu jalan-jalan lagi. Jalan-jalan. Aku baru saja selesai ganti baju. Tunggu sebentar. Xiao Wen, aku sangat mencintaimu. Suara Qianwan. Mungkinkah? Jangan terburu-buru. Setelah semuanya beres, aku pasti akan membiarkan kalian puas. Maafkan aku, pria di samping Qingya itu sepertinya tiba-tiba menjadi orang yang berbeda. Dia benar-benar terlalu sulit untuk dihadapi. Aku janji, aku akan menyelesaikan rencana itu secepat mungkin untuk pergi ke luar negeri bersamamu. Jangan khawatir, aku sudah mengatur semuanya. Aku pasti akan membuat Sukinya mati dengan kematian yang mengerikan. Xiao Wen, kau nakal sekali. Aneh sekali, rapat peluncuran proyek ini akan segera dimulai. Kenapa kakakku belum juga tiba? Aku tetap harus pergi mencari Qingya. Dia sama sekali tidak bisa hidup melewati malam ini. Mengerti? Gawat. Qingya dalam bahaya. Apa? Kakak dia dalam bahaya. Kakak ipar, lelukan macam apa yang sedang kau mainkan? Ini adalah rapat peluncuran proyek grup Su. Siapa yang berani menyakiti kakakku di sini?
Siapa sebenarnya kau? Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan dirimu karena lahir di keluarga Su. Kau bisa berdiri telanjang saja, dan biarkan orang-orang di bawah melihat dengan jelas. Qingya ada di lantai atas. Qingya bangun Qingya. Kakak, siapa sebenarnya yang melukaimu? Sialan. Siapa saja yang berani usik keluarga suku, kakak? Katakan padaku siapa pelakunya. Aku sama sekali tidak akan melepaskannya. Qingya. Si Xiao. Maafkan aku. Aku telah membuatmu kesulitan lagi. Mari kita lihat. Tunggu sebentar. Siapa kalian semua? Mereka adalah dokter yang kundang. Banyak karyawan yang menghadiri rapat peluncuran proyek malam ini. Aku takut hal tak terduga akan terjadi. Jadi aku menyuruh mereka menunggu di dekat sini. Aku tidak menyangka mereka benar-benar berguna. Para dokter, tolong cepat periksa kondisi Qingya. Jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan melepaskanmu. Baiklah. Kondisi pasien saat ini sangat buruk. Ada kerusakan otot lokal dan risiko pembuluh darah pecah. Cepat berikan suntikan relaksan otot. Dasismu ini cukup untuk menjatuhkan seekor gajah. Jika semuanya diberikan kepada Qingya pasti akan mati. Setelah itu, kau akan bilang ini adalah kecelakaan medis, bukan? Gao Qianwen, kau benar-benar kejam. Dengan hati seperti ular beludak. Si Xiao, omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku sedang menyelamatkan Qingya. Wanita Raja Iblisku. Tak perlu kau menyelamatkannya. Wang Si Xiao, kau mengabaikan nyawa Qingya. Aku melihatmu jelas-jelas mengincar kekayaan Qingya, ingin membunuhnya, lalu mewarisi uangnya. Qi Huan, Su Chen, kenapa kau tidak membawa Qingya kembali dan biarkan dokter merawatnya dengan benar? Cukup, aku percaya pada kakak ipar kita. Kebaikan hatinya pada kakakku adalah tulus. Chen benar. Kami tidak akan menyerahkan kakak kepadamu. Kalian semua. Qingya, Kakak. Gao Qianwen. Aku sudah tahu sekarang, orang seperti apa kau ini. Kau tidak perlu berpura-pura lagi. Qingya, omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku menyakitimu? apa? Dokter, cepat obati Qingya. Baiklah. Menjauh dariku. Wanita Raja Iblis ini tidak membutuhkanmu untuk menyelamatkannya, sedangkan kau, aku akan mengurusmu nanti. Ini, mungkinkah ini yang legendaris, penyembuhan Qi? Suami Presiden Su, bagaimana dia bisa tahu hal-hal ini? Tapi, bukankah aku pernah dengar sebelumnya bahwa dia selalu menantu laki-laki yang tidak berguna? Jangan bicara omong kosong. Tidakkah kau lihat Tuan Muda Su Chen dan Nona Muda Qing Huan sangat mempercayai suami Presiden Su? Lang Zixio jelas merupakan pria tak berguna. Kapan dia mempelajari kemampuan ilahi seperti itu? Kenapa Qingya belum bangun juga? Dia butuh waktu untuk menyerap Qi sejatiku. Qi sejati. Aku melihatmu jelas-jelas hanya paman. Kau sama sekali tidak bisa menyelamatkannya. Lang Zixio, jika kau terus menghalangi dokter dan mencegahnya menyelamatkan Qingya, jika sesuatu terjadi pada Qingya, aku akan melawanimu sampai mati. Lelakinya Su Qingya. Siapa yang berani The menyentuhnya? film was translated and Kau akhirnya narrated bangun. by M Media. Aku benar-benar sangat khawatir padamu. Bantu aku berdiri. Gao Qianwen. Aku terluka seperti ini. Bukankah itu semua berkat kau? Kenapa kau masih berpura-pura tulus? Qingya, apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Aku benar-benar tidak mengerti. Kau tidak mengerti, bukan? Istriku menderita luka yang begitu parah.
sekarang. Akan kubayar 10 kali lipat. Leng Zisiao. Kau menjebak orang baik. Kau jelas-jelas membalas dendam pribadi. Qi Huan. Su Chen. Cepat hentikan dia. Cepat selamatkan aku. Gao Qianwen. Kami salah menilaimu sebelumnya. Tepat sekali. Kau melukai kakakku. Kau pantas dipukuli oleh kakak iparku. Melukai istriku. Ditambah yang sebelumnya. 900 juta yang kau berutang padaku. Katakan padaku. Berapa kau harus bayar aku sekarang? Kau bicara omong kosong. Kapan aku berutang 900 juta padamu? Kau. Aku punya kartu di sini. Ada 200 juta di dalamnya. Kau ambil ini dulu. Jadi istriku. Menderita luka yang begitu parah. Hanya bernilai 200 juta. Kau benar-benar terlalu meremehkan istriku. 300 juta. 500 juta. 1 miliar. Aku akan membayar 1 miliar. 1 miliar. 900 juta yang kau utang padaku dulu. Total utangmu padaku 1 miliar 909. Enya. Gao Qianwen dan aku sudah saling kenal lebih dari 10 tahun. Dia benar-benar ingin membunuhku. Zisiao. Terima kasih. Qingya. Kau sangat lemah sekarang. Aku akan membawamu pulang. Zisiao. Kau sangat baik. Xiao Yin. Qingya. Dibawa oleh menantu pria yang tinggal di keluarga Su. Aku melihat semuanya. Sukinya sudah sepenuhnya tidak mempercayaimu sekarang. Sepertinya selanjutnya, aku harus turun tangan sendiri. Bagaimana keadaanmu? Merasa lebih baik? Aku tidak tahu kenapa. Tapi dadaku terasa berat. Dan aku tidak bisa bernapas. Biarkan aku memeriksamu lagi. Apakah pakaianmu terlalu ketat? Apakah terlihat bagus? Kenapa aku tiba-tiba merasa sangat panas? Oh tidak. Saat itu aku pakai Qi-ku buat menyembuhkannya. Aku mentransfer terlalu banyak Qi yang sejati. Sekarang Qingya. Pasti kepanasan. Aku mendengar. Apa yang kau pikirkan di hatimu? Apa? Kau bisa mendengar pikiranku. Bagaimana ini bisa terjadi? Kultivasi dan kekuatanku. Bukan sesuatu yang bisa dipahami orang biasa. Apalagi apa yang dipikirkan tuan ini. Qingya orang biasa. Bagaimana mungkin dia bisa mendengarnya? Kau berpikir di hatimu. Kau mencintaiku kan? Qingya. Kamu pasti belum pulih sepenuhnya dari lukamu. Aku akan menggunakan kultivasiku lagi untuk menyembuhkanmu. Jangan bicara. Cium aku. Kenapa tidak ada pergerakan? Tidak perlu dikatakan lagi. Mereka pasti sudah berciuman. Apa yang kamu lakukan? Kalian berdua pembuat onar. Ini semua karena dua penguping ini. Aku hampir berhasil. Permisi. Kakak ipar. Kakak ipar. Bagaimana kau?
bisa berada di belakang kami. Aku memanjat keluar jendela di sebelah kita, lalu melewati pintu utama, dan berjalan di belakangmu. Bagaimana? Menikmati mendengarkan. Kakak ipar, lelucon macam apa ini? Suchen, Ayo pergi. Istri aku di sini. ayah, minumlah teh. Baiklah. Xiaowen, kau sudah banyak menderita selama ini. Jangan khawatir, ayah. Aku pasti akan memberimu kompensasi yang baik. Tidak apa-apa ayah, selama ayah bersedia mengakui bahwa aku adalah putri ayah. Aku sudah puas. Itu kau. Kau mirip denganku. Setelah gen unggulku. Kau tidak hanya masuk akal. Tapi kau juga bijaksana. Tidak seperti yang itu milik ayah. Dia hanyalah wanita cerewet. Oh benar. Ini adalah saham ayah di grup Su. Perjanjian pengalihan saham. Aku sudah menandatanganinya. Ini semua untukmu. Ayah, apa yang kau lakukan? Aku tidak bisa menerima ini. Ambillah. Ini adalah kompensasimu. Kalau begitu aku akan menerimanya. Sungguh menyedihkan. Kenapa mereka sebodoh itu sampai tak lihat kebenaran? Tidak heran kamu akhirnya menjadi gila dan dipamerkan di dalam sangkar. Tepat sekali, setelah mengetahui bahwa putri harammu bukanlah putri kandungmu, kamu mengalami gangguan mental dan menjadi idiot. Ngomong-ngomong, Xiaowen, apakah kau benar-benar putriku? Tebak. Kepalaku. Xiaowen, kau. Apa yang sudah kau lakukan padaku? Tentu saja. Aku menambahkan sedikit sesuatu. Kenapa? Kau. Kenapa kau melakukan ini? Xiaowen. Bagus sekali. Tianwen. Kau. Apa yang kamu lakukan di sini? Belumkah kau menyadarinya? Xiaowen dan aku akan menelan seluruh grup Su milikmu. Dan sekarang setelah kau berada di tangan kami bisa mengancam Su Qingya dan yang lainnya untuk menyerahkan semua saham mereka. Kenapa? Aku kepada kalian semua. Tapi sepenuh hati. Sakit. Aku tidak butuh kebaikan seseorang yang tidak memiliki hubungan darah denganku. Kamu bukan putriku. Qianwen, kunci dia di dalam sangkar. The film Aku was akan secara pribadi translated berurusan and dengan Su Qingya. narrated by Baiklah. Media. Di mana Qingyaku? Aku bangun pagi ini, tapi aku belum melihatnya. Kakak ipar kau sangat murahan. Kakak pergi ke perusahaan pagi-pagi sekali tadi. Kakak ipar. Makanlah ginjang. Makanlah sesukamu agar bisa pulih kembali. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Orang tua bangka itu tidak pulang semalaman. Dia pasti pergi mencari putri haramnya itu. Jangan khawatir ibu. Kakakku sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Jangan sampai aku menangkapnya. Kalau tidak aku akan mencabik-cabik wajahnya. Bukan apa-apa. Dia akan tahu cepat atau lambat. Putri haram yang disebut-sebut itu sama sekali bukan anak kandungnya. Gawat. Ayah dalam bahaya. Apa? Apa yang terjadi pada ayahku? Aku akan segera ke sana. Kau baru saja tiba dan sudah pergi. Su Qingya,
Kau benar-benar orang yang sibuk. Siapa kamu? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah, mulai hari ini dan seterusnya, perusahaan Su adalah milikku. Kamu anak haram ayahku. Benar sekali. Aku menggunakan nama belakang ibuku. Namaku Miao Xiaowen. Mau pamer kuasa di depanku? Salah. Aku di sini untuk memberitahumu. Semua tugasmu lenyap mulai saat ini. Hak apa yang kamu miliki untuk memerintahku? Ini adalah ayah kita. Perjanjian pengalihan saham Suzan. Dia menguasai 51% saham. Sekarang semuanya atas namaku. Yang berarti, mulai saat ini, aku adalah pengambil keputusan sejati perusahaan Su. Sepertinya aku benar-benar punya hak untuk memerintahkanmu untuk meninggalkan kantorku. Lihatlah baik-baik apa yang tertulis di sini. Surat komitmen pengalihan saham. Karena ini adalah surat komitmen, itu tidak memiliki kekuatan mengikat. Orang tua ini, dia benar-benar berani berjaga-jaga terhadapku. Kamu bahkan bukan putri kandung ayahku. Ngomong begitu bukan berarti kamu benar. Jika begitu, kalau begitu mari kita lakukan tes paternitas. Mari kita lihat, apakah ada hubungan darah di antara kita? Bagaimana dia bisa tahu aku bukan putri kandung Suzan? Aku punya cek 1 juta di sini. Ambil cek ini. Dan inyahlah dari pandangan keluarga Sukami. Hanya 1 juta. Kamu pikir bisa mengusirku begitu saja? Lihat ini apa? Ayah? Kamu. Apa yang kamu lakukan? Aku lupa memberitahumu. Aku menyalakan dupa pemikat di sini. Menghirupnya akan membuatmu pingsan. Kamu keji. Tidak tahu malu. Ya, aku tidak tahu malu. Yang kuinginkan adalah segalanya dari keluarga Sumu. Istri. Aku baru menyadari sekarang. Kaulah orangnya yang harus paling kuhargai. Diam. Suamiku. Bagaimana kau menemukan tempat ini? Aku membawa mereka. Leng Zisiao. Kau lagi. Kau merusak semua rencanaku. Untukku dan Xiao Wen. Kau benar-benar harus mati. Xiaowen. Sepertinya kalian berdua bersekongkol untuk mencelakai keluarga Su. Kakak Qianwan kamu dan adikku adalah kekasih masa kecil. Mengapa kamu membantu anak haram menyakiti kami? Ini semua karena Pak Tua ini. Dia membunuh orang tuaku. Aku ingin semua orang di keluarga Su dikuburkan bersama mereka. Qianwan. Dengarkan paman. Kematian orang tuamu benar-benar kecelakaan. Itu bukan kecelakaan. Seseorang merusak mobil orang tua Qianwan. Mereka membuat remnya blong yang menyebabkan kecelakaan mobil. Benar. Orang itu adalah Soshan. Bukan aku bukan. Keluar. Datang dan tangkap mereka untukku. Qianwan. Qianwan, dengarkan paman. Jika kamu ingin balas dendam datanglah padaku. Jangan sakiti istriku, anak-anakku, atau orang tuaku. Aku menyarankanmu untuk pergi sendiri. Kalau tidak, jika aku benar-benar bertindak, aku khawatir kamu nggak akan sanggup. Leng Zisiao masih berpura-pura. Meskipun kau seorang petarung hebat, bisakah kau menahan? Dikeroyok oleh begitu banyak orang. Kalau begitu datang dan coba. Ayo. Beri dia pelajaran. Sekumpulan orang tak berguna.
Dan datanglah. The film was translated and narrated by M. Media. Suamiku, kau baik-baik saja. Istri. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan pernah menipumu lagi. Katakan padaku. Di mana pacarmu? Di mana Miao Xiaowen? Kau tidak akan pernah tahu. Apa perusahaan Su? Qingya dalam bahaya. Jangan sentuh aku. Miao Xiaowen, jika kamu melepaskanku, sekarang masih ada harapan. Aku bisa mengabaikan tindakanmu. Apa yang kamu lakukan? Jadi haruskah aku berterima kasih padamu? Tapi aku tidak perlu. Yang kuinginkan adalah segalanya dari keluarga Sumu. Kau masih belum tahu kan? Ayahmu Suzan sudah dikurung oleh Qian Wen di dalam kandang anjing. Dia akan dilempar ke bawah dari gedung yang belum selesai. Apa katamu? Ayahku sangat baik padamu, namun kamu memperlakukannya seperti ini. Apa kamu bahkan manusia? Ini semua karena keluarga Sumu memaksaku. Mengapa harus kau tinggal di villa, menikmati hidup mewah? Tapi aku hanya bisa berada di sudut gelap. Tidak bisa mengangkat kepalaku. Aku menolak menerima ini. Segala sesuatu milik keluarga Sumu akan kudapatkan. Setiap orang di keluarga Sumu tidak akan kubiarkan. Miao Xiaowen. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Miao Xiaowen, dia gila. Dia akan melukai kalian semua. Aku tidak akan banyak bicara. Serahkan semua saham perusahaan Su yang kau pegang. Dan aku akan melepaskan Sukinya. Miao Xiaowen, aku hanya akan mengatakan ini sekali. Lepaskan Qingya sekarang juga. Kalau tidak, aku akan mendorong Gao Qianwen jatuh. Xiaowen, selamatkan aku. Aku tidak ingin mati. Xiaowen. Betapa tidak berguna. Bahkan Suzon tidak bisa mengatasinya. Jadi begitu. Miao Xiaowen, kematian orang tua Gao Qianwen disebabkan oleh tanganmu sendiri. Dulu kamulah yang menguras minyak rem dari mobil mereka, membuat mereka tewas dalam kecelakaan mobil. Aku tidak salahkan. Bagaimana kau tahu? Apa yang kau katakan? Miao Xiaowen, kau membunuh orang tuaku. Sudah sampai sini, aku tidak akan menutupinya lagi. Benar sekali, aku menyebabkan kematian orang tuamu. Kenapa? Katakan padaku kenapa. Aku mau balas dendam pada keluarga Su. Aku membunuh orang tuamu, lalu menjebak keluarga Su, membuatmu berbalik melawan mereka. Dengan begini, aku akan punya kaki tangan. Aku hanya tidak menyangka kau begitu tidak berguna. Bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu. Kau bahkan tidak bisa menghadapi anggota keluarga Su. Dan kau pikir kau bisa menghadapiku. Apa kau punya kemampuan itu? Miao Xiaowen, aku akan melawanmu sampai mati. Cepat selamatkan adikku. Gao Qianwen, matilah. Jangan pernah berpikir untuk mencelakai Qingya. Sukinya, aku membunuhmu. Kakak ipar. Si Xiao. Miao Xiaowen, aku bahkan memperlakukan kamu seperti putriku sendiri. Kau berani menusuk dan membunuh, dan hampir menyakiti Qingyaku. Si Xiao. Tuan ini berada di alam dewa dan dibakar oleh api sejati Samadhi. Aku tidak menyangka asam sulfat ini bahkan lebih kuat daripada api sejati Samadhi.
Aku merasa punggungku meleleh. Leng Xiao. Bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Sakit sekali, sakit sekali. Cepat Qingya. Ini adalah jimat penyembuh yang kugambar tadi. Cepat tempelkan itu di punggungku. Dalam 10 detik aku akan pulih. Cepat. 10 detik. Leng Xiao, apa kamu mempermainkanku lagi? Hanya asam sulfat. Bagaimana bisa melukai tuan ini? Tuan ini bahkan melindungimu dari asam sulfat, menyelamatkan mukamu. Tidak bisakah aku bahkan menggodamu sedikit? Kakak ipar. Aku sudah memanggil ambulans dan para inspektur. Mereka akan segera tiba di sini untuk menangani Gao Qianwen dan Miao Xiaowen. Baiklah. Masalah dengan keluarga Su sekarang sudah terselesaikan. Su Qingya. Perceraian ini. Berapa banyak kamu harus mengganti rugi padaku? Mimpi saja. Aku akan menjagamu di sisiku selamanya.